Bang Faisal, jika Presiden Jokowi jadi ikut berkampanye, itu baik buat demokrasi, semakin meramaikan demokrasi atau semakin membahayakan demokrasi? Ya, saya sebelum masuk ke pertanyaan itu kan saya mengikuti keragaman berpikir dalam dua kanal. Kanal yang mempersoalkan etika dan kanal yang mempersoalkan soal pelanggaran-pelanggaran undang-undang dan konstitusi. Tapi izinkan saya mau sedikit bertanya kepada Bang Habibur Rahman. Karena Anda kan orang yang dekat dengan Prabowo. Saya ingin tahu ketika rakyat melihat Jokowi panik. Kemudian yang disodorkan itu kan bahwa Jokowi tidak panik karena surveinya naik. Sementara survei yang ada itu semua tidak dipercaya oleh publik. Itu survei abal-abal, survei yang seolah-olah dibuat di belakang istana. Itu pendapat rakyat banyak, tidak usah ditanggapi. Tapi saya mau tanya Bung Habibur Rahman. 6 bulan terakhir ini, ada nggak bocoran tentang laporan medis Presiden Jokowi? Misal soal mental, kejiwaan, psikis. Mungkin bocor di kubu Prabowo? Kenapa Anda tanyakan ini, Bang Faisal? Ini satu sisi yang tidak dibicarakan. Jadi kalau tadi dibicarakan, misal Bang Iqbal mengatakan, Presiden panik. Berarti alamatnya soal problem kesehatan. Kecemasan. Jangan-jangan menurut saya, ketika semua orang marah terhadap Jokowi melanggar etika, Jokowi menabrak aturan, sementara orang lupa tindakan kegilaan politik itu dilakukan Jokowi karena mungkin depresi, karena mungkin stres, karena kegilaan politik yang luar biasa. Nah ini perlu ada penjelasan yang luas kepada publik. Jangan kita pada satu objek seseorang yang sudah banyak kita bicara etika, kita beri peringatan kepada presiden, tapi ternyata masalah presiden harus ke rumah sakit jiwa untuk menguji mentalnya. Apakah tindakan-tindakan presiden itu wajar, bermartabat, terhormat dalam konteks negara bangsa, dalam konteks presidensial, dalam konteks untuk menjaga peradaban demokrasi. Kenapa ya Anda sampai meminta presiden untuk mengecek kejiwaannya? Karena menurut saya begini, ada kalau tidak salah, 5 pemimpin di dunia itu yang punya masalah. Karena mereka terbawa oleh syahwat kekuasaan yang sangat kuat, sehingga mereka membabi buta, gelap mata, menjadi otoriter, menjadi super jahat. Sehingga kalau kita merujuk kepada judul hari ini, kemarin dan kalau tidak salah, lain dulu lain sekarang. Menurut versi publik, pada dulu Jokowi masih bagus, masih apa adanya, masih natural. Tapi ketika sekarang dia sibuk membawa anaknya di panggung demokrasi, Kaisang dan Gibran, Jokowi banyak melakukan hal-hal yang menurut publik ini sudah sangat gila, sangat norak, sangat memalukan, dan tidak butuh pasal, tidak butuh mekanisme apapun untuk melihat itu secara terang di ruang publik. Oke, tapi dalilnya, ini pandangan yang datang dari sisi yang tidak dibahasakan. Baik, tapi dalilnya kan begini ya Bang Faisal. Dalilnya, saya mau lanjut lagi ke Bang Habibur Rahman. Sebelum ke Mbak Bibip. Lanjutkan dulu sedikit, tuntaskan. Oleh sebab itu, ketiga Prabowo, Bang Habibur Rahman, dan seluruh partai yang menurut publik tersandra, dugaan ya, tersandra dan manut di lingkaran kekuasaan hari-hari ini berdiri membela Jokowi, harus konfirmasi dulu kesehatan Jokowi. Apakah bisa dijamin mentalitasnya, jiwanya, tidak tergoncang akibat terlalu kentalnya nepotisme, tidak terlalu kentalnya perubahan psikologi, politik, dan lain-lain. Baik, tanggapi sedikit. Dan sampai kita membela seseorang yang pada ujungnya presiden ini bermasalah secara kejiwaan. Silakan Bang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.